Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 29 Desember 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Debbie dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, hujan deras yang mengguyur kota Padang Sidimpuan sejak Sabtu petang mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Bahkan luapan sungai dan drainase turun merendam badan jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jalan Nasional Lintas Sumatera yang berada di Desa Managen, Kota Padang Sidimpuan pada Sabtu malam direndam banjir hingga mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Banjir yang disebabkan meluapnya air sungai ini mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami kemacetan. Meluapnya air sungai tersebut setelah Kota Padang Sidimpuan diguyur hujan deras sejak Sabtu petang. Tidak hanya merendam badan jalan, banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga di lingkungan 2 Kelurahan Sadabuan. Ketinggian air yang mencapai paha orang dewasa ini menyebabkan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut sampai mengambang. Akibat banjir ini, warga dan petugas BPBD Kota Padang Sidimpuan berjibaku menguras air yang ada di dalam rumah dengan menggunakan alat seadanya. Pemirsa, cuaca ekstrim dan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar membuat sejumlah harga ikan laut melambung tinggi di Pasar Impres Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kondisi Pasar Ikan Impres Aikanopan sejak pukul 9 tadi pagi terlihat lapak pedagang penjual ikan laut sepi dari pembeli. Hanya beberapa pedagang yang masih menjajakan dagangannya. Hal ini disebabkan langkanya ikan masuk ke Pasar Impres Aikanopan. Kelangkaan dan tingginya harga ikan laut sudah berlangsung selama 3 bulan yang menyebabkan harga ikan melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat dan omset penjualan pedagang jauh berkurang. Salah seorang pedagang, Teguh Bustomi Ginting, menyatakan kelangkaan ikan laut ini akibat faktor cuaca ekstrim dan langkanya bahan bakar jenis solar sehingga nelayan enggan ke laut mencari ikan. Sejak bulan September 2024, suasana Pasar Ikan Impres Aikanopan sepi dari pembeli hingga turun mencapai 40%. Ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya yang paling utama faktor cuaca ekstrim. Jadi para nelayan kurang untuk berlayar. Yang kedua faktor solar BBM, Pak, ya, cukup langka. Kisaran tempat kita mengangkut ikan, kelangkaan BBM lumayan. Jadi harga ikan sendiri gimana? Ya, otomatis kalau harga ikan cukup tinggi, sampai para pembeli sepi. Pemerintah pusat agar secepatnya membantu nelayan agar kebutuhan bahan bakar minyak solar dapat diatasi dan mudah didapat, sehingga nelayan dapat kembali beraktivitas ke laut untuk mencari ikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus penganiayaan terhadap warga yang dilakukan oleh 7 oknum anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih terus bergulir. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh tim gabungan Bid Propam Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, kini ke-7 oknum anggota polisi tersebut berstatus patsus atau penempatan khusus. Kasus tewasnya Budianto Sitepu, warga Medan Sunggal yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian Polrestabes Medan masih berproses hingga kini. Peristiwa penganiayaan yang berujung pada tewasnya korban tersebut menimbulkan keresahan salah satu warga yang merupakan mertua dari oknum anggota polisi. Korban disebut membuat keributan dengan berkaraoke hingga mengkonsumsi minuman keras pada saat malam Natal. Salah seorang perwira anggota kepolisian tersebut lalu mendatangi korban dan terlibat keributan. Tak berselang lama, 6 anggota polisi lainnya datang dan mengamankan korban bersama dengan 2 orang rekannya serta sebuah senjata tajam yang diduga dimiliki oleh rekan korban. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pasca 7 anggota polisi tersebut mengamankan korban. Terdapat sejumlah luka lebam di bagian wajah dan tubuh korban setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ada 7 personil, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal.
Lalu terhadap 7 orang personel tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal terhadap kasus kode etik. Polrestabes menegaskan akan menindak para oknum anggota kepolisian tersebut sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran yang dilakukan. Kini ke-7 personel kepolisian tersebut telah diserahkan pemeriksaan etiknya ke Bid Propam serta dugaan tindak pidananya ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakprofesionalan sejumlah anggota Polri dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2024. Kedepan dirinya memastikan bahwa Polri akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam acara refleksi akhir tahun di Mapolda Sumut kemarin. Wisnu menyebut bahwa pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumatera Utara masih sangat tinggi, terutama terkait ketidakprofesionalan anggotanya di lapangan. Dari data, tercatat 726 kasus pelanggaran yang dilakukan anggota Polri di wilayah Sumatera Utara, mulai dari tindakan yang membuat resah masyarakat hingga pelanggaran dalam pelayanan. Menanggapi hal ini, Kapolda bertekad meningkatkan profesionalisme berkolaborasi dengan pimpinan satuan kerja dan Kapolres di wilayahnya. Dukungan dan masukan dari masyarakat sangat penting bagi Polda Sumatera Utara. Kapolda berharap langkah perbaikan ini dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan Polda Sumut lebih humanis, responsif, dan profesional di masa mendatang. Karena saya belum bisa merubah itu semuanya. Namun saya yakin bahwa dengan rencana ke depan, Polri akan lebih dekat dengan masyarakat. Polri akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikatif, humanis, mudah-mudahan tahun depan kan. Saya memang masuk di tengah-tengahnya bulan Agustus, namun saya selalu kapolri mohon maaf atas masih ada ketidakprofesionalan anggota saja. Polda Sumatera Utara dan apa? Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap seorang pedagang kaki lima yang melibatkan seorang dokter koas memasuki ranah hukum pidana. Korban Fitra Borusamosir melaporkan tindakan pelaku kepolisian Polrestabes Medan dan polisi menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan saat pelaku yang merupakan dokter koas menganiaya seorang pedagang kaki lima di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan berbuntut panjang. Pasca laporan tersebut dilayangkan oleh korban, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengunjungi gerai makanan tempat korban berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes memastikan kondisi fisik dan mental korban yang sehat sehingga telah dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Gideon juga menegaskan bahwa polisi akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih tindakan melanggar hukum ini telah dilakukan pelaku secara berulang. Jadi kami pastikan kami akan selesaikan dengan baik. Kami akan tuntaskan terhadap yang bersangkutan ya untuk terlapor. Terlapor sudah dipanggil? Nanti hari Senin rencana ya, hari Senin sudah kita panggil. Dan kita juga akan melakukan pendampingan psikolog terhadap yang bersangkutan. Karena berulang ya, karena berulang. Meskipun tidak ada korelasinya antara pendampingan psikolog dan proses hukumnya secara langsung, tapi itu menjadi pertimbangan. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan pun menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pada Senin esok serta juga akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Rutan kelas 2B Kabanjahe melakukan razia gabungan dan penggeledahan setiap blok hunian warga binaan guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penyalahgunaan barang terlarang. Momen akhir tahun, petugas Kesatuan Pengamanan Rutan kelas 2B Kabanjahe bersama Kepolisian, TNI, dan BNNK Kabupaten Karo melaksanakan razia gabungan. Dalam razia ini, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta seluruh blok kamar hunian.
Petugas menyisir setiap sudut ruang kamar dan memeriksa barang-barang milik warga binaan, memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk ke dalam rutan. Seluruh pelaksanaan kegiatan razia dan penggeledahan blok hunian WBP berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Petugas tidak menemukan narkoba dan handphone, namun menyita sejumlah barang yang tidak sesuai aturan seperti kartu joker, paku, sajam rakitan, gunting, dan barang lainnya. Kepala Rutan Kelas 2B Kabanjahe, Chandra Saputra Tarigan menjelaskan bahwa razia ini untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan rutan, khususnya dalam mencegah potensi pelanggaran dan tindak kriminal seperti penyelundupan barang terlarang narkoba, senjata tajam, dan lainnya. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran handphone, dan peredaran pungutan liar. Dan temuan hasil giat malam ini yang kami dapati ada berupa kartu joker, mancis, paku, dan sendok. Dan kami Rutan Kelas 2B Kabanjahe untuk kedepannya berkomitmen untuk bersih dari narkoba dan peredaran HP yang lainnya. Pemirsa, informasi dari Kota Binjai akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo pada refleksi akhir tahun menyampaikan pencapaian kinerja dan penanganan kasus selama tahun 2024 di Mapores Binjai. Selama tahun 2024, Polres Binjai menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 1.190 kasus. Pelayanan administrasi terhadap masyarakat Polres Binjai menerbitkan SIM sebanyak 17.940 lembar, STNK untuk R2 sebanyak 10.388 lembar dan STNK R4 sebanyak 3.775, BPKB untuk R2 1.127 buku dan BPKB R4 sebanyak 782 buku dan penertiban SKCK sebanyak 9.716 lembar, sedangkan untuk izin keramaian sebanyak 23 kali. Selama tahun 2024, Polres Binjai melaksanakan operasi kepolisian, diantaranya operasi kepolisian terpusat sebanyak 2 kali, operasi Ketupat Toba dan operasi Lilin Toba. Sedangkan untuk operasi kewilayahan sebanyak 7 kali, yakni operasi Zebra, operasi Antik Toba, operasi Pekat Toba, operasi Mantap Brata Toba, operasi Hatta Toba, dan operasi Mantap Praja Toba 2024. Sedangkan untuk penanganan kasus narkoba sebanyak 240 kasus, jumlah penyelesaian kasus sebanyak 247 dan jumlah tersangka 346 orang dengan barang bukti sabu 6.337 gram, ganja 23.122 gram dan ekstasi sebanyak 3.832 butir. Sedangkan kasus kejahatan curas dan curanmor sebanyak 652 kasus dengan penyelesaian 360 kasus. Sementara untuk kasus judi, Polres Binjai menangani sebanyak 19 kasus dengan 28 tersangka. Kapolres Binjai memaparkan keberhasilan dalam mengamankan pemilu serentak 2024 di mana Polres Binjai mengamankan sebanyak 702 TPS dengan melibatkan 452 anggota Polri. Di akhir tahun ini kami coba maksimalkan untuk pengungkapan. Kemudian untuk curanmor dari jumlah tindak pidana 228 dan penyelesaian 145. Apabila dipersentasekan yaitu 63,59%. Sementara itu, pemirsa, Polres Tanah Karo merilis refleksi hasil kinerja mulai dari bidang pembinaan dan operasional termasuk dalam penegakan hukum selama 2024. Wakapolres Tanah Karo Kompol Julham didampingi Kasat Reskrim dan PJ Polres Tanah Karo memaparkan pencapaian kinerja dan pengungkapan kasus pidana setahun terakhir.
Julham mengatakan tidak ada tindak pidana yang melibatkan personel selama 2 tahun terakhir. Penindakan tindak pidana yang menonjol di Karo diantaranya kasus pembakaran berencana yang yang menewaskan 4 orang berhasil diungkap dengan 3 tersangka dalam proses persidangan. Menindak dan menekan peredaran narkotika dengan 118 kasus termasuk pengungkapan kasus besar dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,2 kg. Polres Tanah Karo juga telah menerima berbagai penghargaan dari kementerian, lembaga, bidang keuangan dan bidang Harkamtibmas. Salah satunya penghargaan pencapaian nominasi 5 besar Polres terbaik tingkat Polda Sumut dalam rangka Kompolnas Award tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi momentum baru bagi Polres Tanah Karo untuk lebih meningkatkan pelayanan dan profesionalisme. Salah satu yang menjadi fokus penanganan di tahun depan adalah pemberantasan judi online sesuai dengan instruksi Presiden RI. Dengan dukungan semua pihak, Polres Tanah Karo optimis dapat menciptakan Kabupaten Karo yang lebih aman, kondusif, dan juga tertib. Untuk mempertahankan penghargaan, kita seperti saya sampaikan awal, pada saat masyarakat membutuhkan kita hadir. Masyarakat tidak banyak permintaan dengan kepolisian. Pada saat mereka butuhkan, Polri hadir. Dan itu kita upayakan. Pemirsa, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor masih merupakan kejahatan tertinggi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang selama tahun 2024 dengan perkara 503 kasus. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo saat menyampaikan refleksi akhir tahun 2024 dan Outlook 2025 yang digelar kemarin di Mapolresta Deli Serdang. Selain kasus curanmor, kejahatan pencurian dengan pemberatan cura terdapat 257 kasus, penganiayaan berat 182 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 31 kasus. Kemudian tindak pidana cabul sebanyak 74 kasus dan perkosaan 2 kasus, tindak pidana perjudian sebanyak 21 kasus, terdiri dari judi konvensional dan judi online. Sementara kasus pembunuhan sebanyak 6 kasus, pembakaran 3 kasus, serta perkara korupsi 1 kasus. Kapolresta juga menyampaikan di antara tindak pidana yang ditangani pengungkapan kasus kejahatan kekayaan negara yakni perkebunan sebanyak 14 kasus, kejahatan minyak dan gas 1 kasus, korupsi 1 kasus, dan kejahatan mata uang sebanyak 2 kasus. Sementara untuk kasus narkoba, Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap 384 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 542 orang. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yakni sabu-sabu 62.969 gram, ganja 21.052 gram, ekstasi 171 butir, dan Happy Five sebanyak 1 butir. Kasus kecelakaan lalu lintas 343 perkara menurun dibanding 2023 sebanyak 368 perkara. Namun jumlah korban meninggal dunia angkanya tetap pada tahun 2023 sebanyak 113 orang. Sedangkan korban luka berat sebanyak 1 orang dan korban luka ringan 428 orang. Jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2024 yaitu 6.772 dengan bukti pelanggaran tilang dan teguran sebanyak 13.661. Dalam mendukung program ketahanan pangan, Polresta Deli Serdang melaksanakan program pekarangan pangan bergizi, yakni penggerakan personil Polri di setiap desa dan melaksanakan kegiatan 13 desa percontohan di setiap polsek jajaran. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Layanan publik pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Sumatera Utara kini dimaksimalkan. Sementara grafik kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan karena adanya pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Desember 2024. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara berlangsung sejak 21 Oktober hingga akhir Desember 2024. Program layanan tersebut mendapatkan respon positif di kalangan masyarakat, utamanya para wajib pajak karena mengalami kemudahan atau keringanan beban seperti bebas dari tunggakan pajak kendaraan. Kemudian bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif, diskon 5% untuk pokok pajak yang membayar sebelum jatuh tempo 30 hingga 60 hari. Salah seorang wajib pajak Oktoberius Gea mengatakan dirinya sangat terbantu dengan pemutihan pajak kendaraan ini. Plan
Karena kendala selama ini masyarakat sulit untuk melakukan pembayaran pajak karena dendanya sudah cukup tinggi. Jadi sangat berterima kasih. Sangat membantu Pak ya. Sangat membantu, dan kita juga berharap kepada wajib pajak kendaraan bermotor dapat memanfaatkan kesempatan ini. Khusus di wilayah kerja UPTD PPD Gunung Sitoli yang terdiri atas 5 kabupaten kota saat ini telah mencapai 88% realisasi dari target tahunan pajak kendaraan. Capaian tersebut diraih atas dukungan kesadaran masyarakat wajib pajak. Di akhir pembuktian ini sangat antusiasnya masyarakat membayar pajak. Dengan kita bekerjasama dengan pihak polisian dalam operasi gabungan telah kita melaksanakan lebih kurang 4 kali Pak kegiatan, sehingga Pak dapat tercapai dari pajak ini Pak, dan sampai saat ini dari 1 Januari 2024 sampai dengan 24 Oktober 24 Desember 2024 tercapai Pak pajak kendaraan motor 88% Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pergerakan penumpang selama libur Natal terhitung 18 hingga 26 Desember 2024 mencapai 221.640 orang dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.586 serta barang bawaan atau kargo sebanyak 1.675 ton. PT Angkasa Pura Aviasi berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat dengan memberikan diskon 50% untuk layanan di Bandara Kuala Namu. Hal tersebut disampaikan PLH Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi Haris. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para penumpang dan maskapai. Diskon yang diberikan terhadap penumpang maupun maskapai diantaranya adalah mencakup Passenger Service Charge atau PSC, lalu parkir pesawat dan Parking Surcharge pesawat yang berlaku 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Haris menyebutkan langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi beban biaya bagi penumpang dan maskapai, serta untuk mendorong mobilitas udara yang lebih terjangkau selama periode Nataru. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa Bandara Internasional Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi juga mengadakan berbagai kegiatan customer happiness seperti penampilan sinterklas, sulap, pembagian souvenir, dan pertunjukan akustik serta pertunjukan juggling. Untuk pergerakan extra flight tercatat sebanyak 13 penerbangan telah terjadwal selama periode Nataru guna mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang. Peningkatan jumlah penumpang menunjukkan hasil positif yang mencerminkan dampak dari kebijakan mendukung aksesibilitas transportasi udara. Sebagai pengelola Bandara Kuala Namu, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di bandara untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan tetap menjaga kenyamanan para penumpang. Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru atau 3 hari jelang pergantian tahun 2025, kendaraan wisatawan dan pemudik keluar Sumatera yang akan menyeberang ke Kabupaten Samosir membludak di pelabuhan penyeberangan Ajibata dan Tigaras. Pada liburan tahun ini, antusias wisatawan menuju Pulau Samosir dan pemudik dari luar Sumatera yang pulang ke kampung halaman membuat antrian kendaraan roda 4 di pelabuhan penyeberangan Tigaras dan Ajibata membludak. Kepala Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba, Ruaya Simarmata, ketika dikonfirmasi menyatakan antrian kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tigaras dan Ajibata 3 hari sebelum Tahun Baru 2025 meningkat secara signifikan. Bahkan antrian kendaraan harus parkir di badan jalan karena daya tampung area pelabuhan terbatas. Ruaya menyampaikan, untuk mengangkut seluruh kendaraan dan penumpang yang sudah berada di area Pelabuhan Penyeberangan Ajibata, KMP Ihan Bata, KMP Pora-Pora, dan KMP Tau Toba 1 dan 2 telah dioperasikan selama 24 jam penuh. Ruaya juga menyampaikan bahwa keselamatan pengguna jasa adalah prioritas utama, bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan layanan penyeberangan tetap optimal meski di tengah malam hingga subuh. Selain itu, puluhan petugas KSOPP Danau Toba juga disiagakan di pelabuhan penyeberangan untuk memantau dan melakukan pengecekan kapal sekaligus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dan pengguna jasa. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Langkah preventif Operasi Lilin Toba 2024 untuk keselamatan libur Nataru.
Polres Tanah Karo bersama instansi terkait melakukan tes urin terhadap awak angkutan umum di Terminal Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kegiatan ini dilakukan oleh personel gabungan Satres Narkoba Polres Tanah Karo, BKO Brimob personel BNN Kabupaten Karo dan personel Dinas Perhubungan UPT Terminal Kabanjahe. Sinergi dengan instansi terkait ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Tes urin dilakukan kepada awak angkutan, terutama pengemudi bus angkutan umum. Dari hasil pemeriksaan terhadap 14 pengemudi yang diuji, seluruhnya dinyatakan negatif narkotika. Wakapolres Tanah Karo Kompol Julham menyampaikan kegiatan ini untuk memastikan pengemudi bebas dari narkoba dan dalam kondisi sehat saat berkendara. Selain pengemudi kendaraan umum, pemeriksaan juga dilakukan secara acak terhadap pengemudi kendaraan pribadi agar tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkala untuk menjaga keselamatan transportasi darat. Polres Tanah Karo menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur Natal. Pemeriksaan urin terhadap para pengemudi bus. Dikhawatirkan mereka ada yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Maka kita lakukan pemeriksaan urin agar tidak membawa penumpang ugal-ugalan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, siswa Pramuka Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal galang bantuan korban kebakaran di Desa Tambangan Tonga yang menghanguskan 16 rumah, 1 warung kopi dan bengkel. Pada libur perayaan Natal dan Tahun Baru, puluhan anak pramuka Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menggalang donasi dari pengendara yang melintas dari jalan provinsi menuju pantai barat dan arah sebaliknya. Aksi sosial yang dilakukan selama 2 hari oleh pengurus pramuka ini untuk membantu para korban musibah kebakaran yang terjadi pada Senin lalu, yang menghanguskan 16 rumah, 1 warung kopi dan juga bengkel. Dana yang terkumpul ini akan diserahkan kepada korban musibah kebakaran agar dapat meringankan beban mereka. Dana dari Pramuka Kelurahan Linggabayu untuk korban bencana kebakaran yang Dana dari Pramuka Kelurahan Linggabayu untuk korban bencana kebakaran yang ada di Desa Tambangan Tonga. Masyarakat yang terkena musibah dapat terbantu dengan adanya penggalangan dana dari Pramuka Linggabayu. Dan korban yang terkena musibah menjadi tabah menghadapi cobaan yang. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Partai Demokrat dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dilakukan melalui bakti sosial Natal kepada anak yang kurang beruntung, terutama anak-anak panti asuhan serta masyarakat yang kurang mampu. Bakti sosial Natal kemarin dilakukan di Panti Asuhan Gracia Children Perumnas Simalingkar dan Panti Asuhan Grace Bethesda Perumnas Helvetia Kota Medan. Bakti sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Iswanda Ramli menjelaskan, kegiatan ini merupakan kepedulian Partai Demokrat Kota Medan terhadap sesama. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk mempererat persaudaraan dan solidaritas antar umat beragama yang ada di Kota Medan. Pada kesempatan tersebut, Iswanda Ramli memberikan motivasi semangat agar anak-anak di panti asuhan optimis dalam menjalani kehidupan agar kelak memiliki masa depan yang baik serta bisa menjadi pemimpin di masa depan. Alhamdulillah semua menyauti dan mengharapkan kerjasama yang baik antara Partai Demokrat dan harus memperhatikan panti-panti asuhan yang ada di Kota Medan. Kami serta jajaran fraksi Partai Demokrat siap melaksanakan dan siap untuk membantu masyarakat, baik itu panti asuhan Kristiani yang hari ini juga terutama juga
panti-panti asuhan yang lainnya yang beragama Islam, juga karena kita semua di sini adalah nasionalis yang kita harus bersama-sama menghargai satu sama yang lainnya, berbeda agama, suku, dan ras. Dan mudah-mudahan bakti sosial hari ini bermanfaat bagi panti asuhan yang kami kunjungi, dan juga kami khususnya pengurus DPC Partai Demokrat dikasih kesehatan, didoakan kesehatan, semoga kami sehat-sehat, dan ke depan 2029 Demokrat bisa berjaya kembali. Ketua Yayasan Panti Asuhan Gracia Children Janri V.I. Lening mengatakan sangat bangga dan berterima kasih pada Partai Demokrat karena sudah berbagi pada panti asuhan, dan sangat bangga karena Partai Demokrat satu-satunya partai yang datang dan berkunjung kepada panti asuhan tersebut. Panti Asuhan Gracia Children Janri V.I. mendoakan agar Partai Demokrat lebih maju dan berjaya ke depannya. Silakan Pak, silakan. Baik, kami dari Panti Asuhan Gracia Children kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan donasi dari DPC Partai Demokrat Kota Medan. Kami sangat bangga dan berterima kasih karena Partai Demokrat adalah satu-satunya partai yang boleh hadir dan berbagi di Panti Asuhan Gracia Children untuk momen Natal kali ini. Jadi kami berharap dan berdoa buat Partai Demokrat di bawah pimpinan Bapak Iswanda Ramli boleh semakin sukses dan boleh terus berjaya dan membawa Partai Demokrat untuk lebih maju ke depan. Panti Asuhan LPTIA sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Partai Demokrat karena bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan yang banyak dari kalangan disabilitas. Pemirsa, guna menjadikan seorang wanita memiliki pribadi yang tangguh sekaligus sebagai tiang penyangga dalam kehidupan keluarga, Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara senantiasa melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Sebagai bentuk keseriusan pengurus Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara, berbagai kegiatan keagamaan terus dilakukan mulai dari pengajian bulanan dan mendengarkan kajian ilmu agama dari berbagai tokoh agama. Pada Milad ke-10 tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Tengku Raja Inal Siregar kemarin diikuti dengan antusias oleh seluruh anggota baik dari Kota Medan maupun dari Deli Serdang. Ketua Majelis Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara, Hajah Titin Sumarni, mengatakan selama menjabat sebagai Ketua Az-Zahra penuh dengan ujian dan tantangan. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari semua majelis taklim yang ada di Kota Medan, kegiatan pengajian dapat berjalan dengan lancar. Titin menghimbau agar masing-masing pengurus majelis taklim mengajak semua masyarakat muslim yang ada di Kota Medan untuk bergabung agar ke depan lebih berkembang sesuai moto istiqomah dalam menggapai ridho Allah. Selain itu, Titin Sumarni sangat mengharapkan dukungan pemerintah, yakni istri dari para petinggi pemerintahan yang ada di Sumatera Utara, agar ikut menjadi pengurus pada Majelis Taklim Muslimah Sumatera Utara. Sejalan dengan tema Milad ke-10, Majelis Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas dan dengan tekad semangat kebersamaan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ketua Majelis Taklim dan pengurus lainnya selalu berupaya untuk membuat berbagai kegiatan yang bisa menggerakkan para ibu-ibu untuk mengikutinya. Titin Sumarni yakin jika setiap anggota yang tergabung di dalam Majelis Taklim Az-Zahra akan semakin dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah Majelis Taklim Az-Zahra sampai dengan akhir 2024 telah membentuk sekitar 17 kecamatan dan 3 kabupaten kota. Dan harapan kami di tahun depan Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara ini dapat berkembang di seluruh pelosok Sumatera Utara dan mempunyai suatu pendokong atau kalau bisa kami itu mintanya dari pemerintahan gitu sepertinya. Seperti kalau sekarang ini ada di Sumatera Utara ini ada Ibu Gubernur, kami berharap dia menjadi pembina kami dan bisa mensupport kami untuk lebih besar lagi di Sumatera Utara. Tausiah yang disampaikan Ustazah Umi Fahimah Simatupang pada Milad ke-10 Majelis Taklim Az-Zahra Sumatera Utara mengapresiasi seluruh ibu-ibu yang telah bergabung dalam Majelis Taklim karena dalam kegiatannya selalu melakukan hal-hal yang positif dan berdampak baik bagi banyak orang.
Umi Fahimah berharap agar seluruh anggota Majelis Taklim senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan istiqomah serta berlomba-lomba menuju kebaikan. Memeriahkan milad ke-10 Majelis Taklim Asjahra dilaksanakan perlombaan sholawat, perlombaan surah pendek, dan perlombaan busana muslim. Kepada para pemenang diberikan hadiah berupa trofi dan sertifikat. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 8 peserta lolos pada Grand Final Akademi Dai Cilik peserta ADC TVRI Sumut 2024. Peserta yang lolos diantaranya Putri dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Asahan, Labuan Batu, Pematang Siantar, dan juga Tanjung Balai. Lembaga Penyiaran Publik TVRI terus menjaga komitmennya dalam menyiarkan program-program terbaiknya dengan nilai-nilai pendidikan dan kebangsaan. Hal tersebut dibuktikan oleh TVRI Sumatera Utara pada program Akademi Dai Cilik yang mampu melahirkan generasi emas. Pada penghujung tahun 2024 ini, TVRI Sumatera Utara telah memilih dan menentukan peserta yang lolos dalam Grand Finalis Akademi Dai Cilik, yakni Muhammad Safatul Zikri dari Deli Serdang, Lutfi Rayunika Putri dari Serdang Bedagai, Suci Hairani Haryanza dari Medan, Furqan Mifzal Zafir Nasution dari Asahan, serta Rizky Azhar Ramadan dari Labuhan Batu, Fatmawati dari Pematang Siantar, Hanif Mutawalil, dan Aidil Dharma Dalimunte. Para dewan juri yakni Buya Amiruddin, Muhammad Fadli Sudiro, Ibnu Jarod Zauhari memberikan penilaian terbaik kepada peserta dalam beberapa kategori yakni juara 1, 2, dan 3 Dai Putra, Daya Putri, juara istimewa, dan juara favorit khas daerah. Selain itu juga dewan juri memberikan penghargaan kepada peserta terbaik kabupaten kota, kategori penonton terbaik, dan kategori favorit penonton Gen Z. Ketua Tim Akademi Dai Cilik Muhammad Fadli Sudiro mengatakan bahwa TVRI Sumatera Utara juga memberikan hadiah umroh dan uang pembinaan. Kita sudah sampai pada babak grand final yang awalnya adalah babak penyisihan, semifinal, final, dan final akbar. Dari lebih 400 anak yang mendaftar, alhamdulillah sampai 8 terbaik. Dan tahun ini ada istimewa, ada 13 kurang lebih kabupaten kota duta terbaik Akademi Dai Cilik dari kabupaten kota. Ada 3 hadiah umroh dan uang pembinaan dari TVRI Sumatera Utara. Sibang Sumut menuturkan program Akademi Dai Cilik sejalan dengan visi misi Bang Sumut, diantaranya menciptakan generasi yang religius. Ini menurut kami ini acara yang sangat bagus ya. Ini sejalan dengan salah satu program di Bang Sumut menciptakan generasi yang religi ya. Jadi kami berharap para peserta Dai Cilik ini dapat menjadi Dai dengan skala lebih nasional lagi. Pemirsa, pusat perbelanjaan di Kota Tebing Tinggi menjadi alternatif masyarakat untuk mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru 2025. Di samping itu, pengelola pusat perbelanjaan melakukan promo diskon yang membuat masyarakat langsung memborong untuk keperluan akhir tahun. Pantauan TVRI di lokasi keramaian pusat perbelanjaan, banyak pengunjung datang menikmati berbagai promo dan beberapa undian dengan hadiah yang menarik yang diselenggarakan oleh salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tebing Tinggi. Salah seorang kepala toko, Kartika Lumban Tobi, menyatakan pada Natal dan Tahun Baru pengunjung ataupun konsumen melonjak untuk membeli keperluan rumah tangga dan Nataru. Para konsumen ada yang datang dari dalam Kota Tebing Tinggi dan banyak juga dari luar kota seperti Batubara, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Salah satu konsumen Boru Sinaga menyatakan, setiap bulannya ia selalu berbelanja kebutuhan rumah tangga di toko ini dengan alasan lebih murah, ditambah lagi adanya promo diskon lebih besar pada Natal dan jelang Tahun Baru 2025. Kebutuhan rumah tangga lah Pak. Kira-kira ada yang nggak menarik? Ada, harganya murah-murah, banyak promo. Banyak lah Pak, ya Pepsodent, alat-alat lah dapur.
Kondisi saat ini memang sedikit lebih ramai dibanding hari biasa, tapi memang biasa juga toko kita ramai. Tapi memang dengan adanya suasana Natal dan Tahun Baru, toko kita memang lebih ramai, ada lonjakan pengunjung. Kalau kita lihat sih mereka antusias untuk keperluan kebutuhan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Ya kebetulan juga kita lagi adain diskon besar-besaran, ada sampai di 40% juga. Banyak juga dari luar, nggak cuman hanya warga lokal, dari luar lokal juga ada Pak. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata pasti sudah tidak asing dengan AIK Sea Journey. Ya, salah satu destinasi wisata di Tapanuli Selatan ramai dikunjungi warga Mandiri Natal saat menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru 2025. Di lokasi wisata ini pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam dan bermain air yang langsung dari perbukitan. Dari daerah silih berganti untuk menikmati objek wisata di AIK Sea Journey di Kabupaten Tapsel. Sejak pagi hingga sore hari, objek wisata pemandian mata air yang langsung dari pegunungan ini telah dipadati wisatawan. Saat libur Natal dan Tahun Baru serta libur sekolah, warga Mandiri Natal menjadikan pemandian ini sebagai tempat favorit untuk berlibur. Dibandingkan dengan hari libur biasanya, pada libur Natal dan Tahun Baru terlihat objek wisata ini lebih ramai dikunjungi. Untuk bisa masuk objek wisata pemandian ini, pengunjung harus membayar biaya kebersihan sebesar Rp30.000 per orangnya. Selain pemandian dan keindahan alamnya, penyedia objek wisata di tempat ini juga menyediakan pondok peristirahatan yang dilengkapi sarana lainnya seperti tempat ibadah, makanan, dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Sejuk, dingin, rame orangnya, airnya dari gunung asli, dingin. Dari ada yang dari luar kota, dari Tiongkok, banyak. Tidak hanya orang dewasa, objek wisata pemandian ini juga cocok untuk anak-anak bermain air yang difasilitasi dengan kolam untuk berenang. Pemirsa, memanfaatkan waktu libur sekolah yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, banyak wisatawan mencoba kuliner durian di Kota Medan. Selain harganya yang murah, kuliner durian juga menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar negeri. Salah satu kedai durian yang berada di Kota Medan menjadi incaran para wisatawan pecinta kuliner di saat hari libur nasional. Seperti halnya kedai Ucok Durian, di hari libur Natal dan Tahun Baru ini pengunjung atau wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati lezatnya durian. Kedai Ucok Durian merupakan salah satu surganya bagi para pecinta durian di Kota Medan. Pasalnya, rasa durian yang disajikan sangat legit, manis, dan nikmat. Di kedai ini pengunjung juga bisa makan durian utuh sambil nongkrong atau juga memilih durian kupas yang sudah dikemas. Durian yang disajikan di sini adalah durian lokal dari Kota Sidikalang. Tak hanya makanan durian saja, di kedai durian ini pengunjung juga bisa menikmati indahnya dekorasi untuk bersuah foto. Salah satu pengunjung asal Aceh, Fitra, mengaku sengaja berlibur ke Kota Medan hanya untuk mencicipi durian Ucok. Selain rasa daging duriannya yang tebal, manis, dan legit, durian di sini juga murah dan bergaransi. Jika tidak enak, bisa ditukar kembali. Harga duriannya bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah per buah sesuai dengan ukuran kecil besarnya buah. Sengaja mau makan durian atau gimana? Sengaja makan durian, emang tiap tahun kalau liburan selalu ke Ucok Durian ini. Kalau rasanya gimana? Enak, mantap, dagingnya tebal-tebal. Murah. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 30 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afrija, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku hari Senin 30 Desember 2024.
Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuan Batu, Langkat, Nia Selatan, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Karo, Kota Binjai, Langkat, Mandeling Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Binjai, Medan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandeling Natal, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot, di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 28 Desember 2024 terdapat satu titik di wilayah Mandeling Natal. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Akhirnya, saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Dewi Ladari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.